Yang laki-lakinya, apalagi yang perempuan. Kita ulang sekali lagi, yang kompaknya. Karena mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Mudah-mudahan yang menjawab salam kompak seridai masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, wabil khusus Bapak Prof Mahdi, Bapak-bapak, Ibu guru, hadirin siswa-siswi SMA Dulwarna serta pembina asrama yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena pada siang hari ini ternyata Allah masih cinta kepada kita, Allah masih sayang kepada kita, Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama nanti setelah tutup ada tadarus. Supaya gak ngantuk nih, kita kan biar diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi supaya kita nanti mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Yuk kita salawat kepada Nabi supaya gak ngantuk, kemudian supaya mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Alaika Yuk sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan ini dirahmati Allah. Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan memberikan syafaatul uzma kepada kita agar kita tidak termasuk yang dikategorikan umat yang tergini. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Dalam atau dalam ada? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah 3 sikap kita terhadap Al-Quran. 3 sikap kita terhadap Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Allah. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Jadi pada bulan Ramadan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, paling tidak ada 3 sikap yang harus kita miliki terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah mari kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama, mari kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita iman kepada Al-Qur'an. Maka kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah yang pertama membacanya. Kalau diri kita mengaku sebagai seorang muslim, kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka jangan segan-segan untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca ini nanti di hari kiamat akan menjadi penolong bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, nanti katanya Allah, Al-Qur'an akan menjadi safi'an li ashabi. Al-Qur'an akan menjadi sahabatnya. Al-Qur'an akan menjadi penolongnya bagi orang-orang yang mau membaca dan mengamalkannya. Tuh kata Rasulullah SAW. Jadi bukannya tidur mulu, mentang-mentang bulan puasa katanya tidurnya orang puasa ibadah. Jangan kita turuti dengan tidur. Karena terus terang, kalau kita memperbanyak yang namanya ibadah yang dikatakan mubah kan boleh. Perkara yang mubah kita perbanyak, insya Allah pahala puasa kita sedikit. Maka jangan sampai doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah SAW. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah SAW? Kata malaikat Jibril, barang siapa yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, maka sesungguhnya Allah telah menghilangkan rahmat kepadanya. Diaminkan Rasulullah SAW. Kenapa? Malaikat Jibril berdoa seperti itu, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita takut dan kita khawatir, jangan-jangan puasa yang kita lakukan sudah berupaya menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Kenapa? Karena kita bisa tidak makan dan tidak minum, tetapi kita tidak mampu menahan perkataan kita daripada perkataan dusta. Kita tidak bisa menahan perbuatan keji. Kita tidak pernah bisa istilahnya melakukan hal-hal yang baik-baik. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya perbanyak membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain,
Yang dikatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Ya, dikatakan alif itu dikatakan satu huruf, kemudian lam itu satu huruf dan mim satu huruf. Dan setiap huruf yang kita baca kemudian pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau seandainya siswa-siswi SMA di Warna, guru-gurunya, kemudian juga ya dengan pembina asramanya, dari karyawannya semua membaca Al-Quran, kita yakin Dwi Warna akan menjadi tentram. Tuh. Cuma persoalannya adalah yang tilawatil Quran kadang-kadang sedikit, apalagi ketika pagi hari membaca Al-Quran, ngakunya sih sebagai seorang muslim, ngakunya sebagai sekolah yang berstandarkan Islam, tetapi baca Quran kadang-kadang masih malas, katanya mau masuk surga. Emangnya surga gampang banget? Hadirin yang dirahmati, kadang-kadang yang dikatakan kita melalaikan Al-Quran adalah yang pertama, tidak mau membacanya. Kalau kita tidak mau membacanya sebagai seorang mukmin dan muslim, kita mau membaca Al-Quran, maka sudah dikategorikan melalaikan Al-Quran. Yang kedua yang dikatakan melalaikan Al-Quran adalah tidak mau mendengarkannya. Ini kadang-kadang dibaca Al-Quran tidak didengarkan, malah ngobrol, asik ngobrol, padahal kalau seandainya Al-Quran dibacakan, kalau dibaca Al-Quran itu hendaknya apa? Hendaknya kita diam dan dengarkan. Ya, jadi kalau seandainya dibacakan Al-Quran, hendaknya kita diam dan kita dengarkan. Kenapa? La'allakum turhamun. Wa idza quriyal Qur'anu wa idza quriyal Qur'anu wasma'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau seandainya kita membaca, ada dibacakan Al-Quran, maka kemudian kita dengarkan dan kita diam, insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya bagi kita. Ini kadang-kadang dibacakan Al-Quran kita malah ngobrol, dibacakan Al-Quran kita malah bercanda, dibacakan Quran karena saking enaknya yang baca Quran malah dia pulas tidur, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita mau dikasih rahmat Allah kok malah tidur, mau dikasih rahmat Allah kok malah pada ngobrol, mau dikasih rahmat Allah kok malah pada bercanda. Ini kadang-kadang yang kita tidak habis pikir. Hadirin kaum muslimin sidang salat zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap Al-Quran adalah mari kita tadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Kadang-kadang Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, tapi kita malas untuk menjadikan Al-Quran petunjuk hidup kita. Padahal
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba lihat kata Al-Quran dalam Al-Quran. Sungguh kata Al-Quran pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik. Kenapa kita tidak mengikuti Rasulullah untuk membenahi akhlak-akhlak kita? Kenapa kita mengikuti etika gaya barat? Padahal belum tentu mereka akan berhasil. Tapi kita sudah punya contoh Rasulullah SAW yang akhlaknya mulia. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, jawaban Aisyah apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita tadabburi Al-Quran. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran sementara kita juga artinya nggak paham? Bagaimana kita ingin menjadikan Al-Quran petunjuk hidup kita? Kadang-kadang membaca terjemahannya aja juga malas. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga baru setelah kita tadabburi, maka kita amalkan Al-Quran itu. Kita yakin kalau seandainya kita mengamalkan Al-Quran, kalau seandainya kita mengamalkan Al-Quran, maka tidak akan ada lagi orang yang berani melanggar hukum-hukum Allah. Maka kita yakin akhlak-akhlak yang warga negara Indonesia, mobil khusus adalah SMA di Yuwana, siswa-siswinya kita yakin akan memiliki akhlak yang baik. Kalau seandainya dia berkiblat kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mari di bulan Ramadan kita perbanyak baca Quran kita. Mudah-mudahan dengan baca Quran kita yang semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita terima. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga, yaitu dalam pintu yang khusus, yaitu Babul Rayyan. Kita akan masuk dalam pintu surga yang namanya pintu Rayyan. Maka dikhususkan kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi saya pribadi, kemudian ada manfaatnya bagi semua hadirin yang dirahmati Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.